Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pengajaran, pemahaman dan juga ilmu, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan belajar tentang usuluddin, tentang pokok-pokok ajaran agama. Kitab yang kita baca adalah kitab Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah, salah satu karya dari Imam Suyuti rahimahullah. Kitab Itmamud Dirayah ini kitab sebenarnya kecil ya. Kalau cetakan yang standar itu 300-an halaman lah ya. Tetapi dalam 300-an halaman ini terdapat 14 ilmu ya. Nah, ilmu yang pertama itu adalah tentang usuluddin yang kita baca ini. Atau dengan bahasa lain, ilmu yang pertama ini berbicara tentang akidah. Dan bacaan kita tentang usuluddin ini insya Allah sebentar lagi akan khatam, akan selesai ya. Nanti kalau sudah selesai kita ganti kitab yang lain ya. Dan kita akan sampai pada pagi hari ini membahas tentang masih membahas tentang afdalul khalqi, makhluk yang paling utama ya. Siapakah makhluk yang afdal setelah ulul azmi? Jadi kan nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW, afdalul khalqi. Nomor dua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 3, 4, dan 5 itu Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Dan tiga-tiganya ini para ulama tidak membahas siapa yang nomor 3, siapa nomor 4, nomor 5. Tiga-tiganya dibicarakan sama levelnya begitu saja. Nah, setelah mereka, siapakah afdalul khalqi setelah itu? Imam Suyuti menulis di sini ya. Qala Imam Suyuti rahimahullah, fasairul anbiya'i afdalu min ghairihim. Lalu nabi-nabi yang lain selain ulul azmi, afdalu, lebih afdal, min ghairihim, daripada selain al-anbiya, daripada selain al-anbiya. Ala tafawuti darajatihim, meskipun tetap didasarkan pada perbedaan tingkat tingkat ya.
di antara para nabi-nabi tersebut. Bima khussa bihi kullun minhum, dikarenakan sesuatu yang menjadi kekhususan masing-masing dari para nabi dan rasul itu. Jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ulangi ya, jadi afdalul khalqi alal itlaq itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, 3, 4 dan 5 tanpa mengunggulkan salah satu dari 3, 4, 5 ini. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam. Nah, setelah mereka adalah para nabi yang lain. Para nabi yang lain. Nah, pernah saya bahas, ya, pernah saya ceritakan bahwa jumlah para nabi itu ada 100, menurut satu riwayat ya, berdasarkan satu riwayat, ada 124.000. Jumlah para nabi ada 124.000. Dan menurut riwayat pula jumlah rasul ada 300 lebih belasan orang. Jadi bisa 313, bisa 319, bisa antara 13 dan 19. Itu jumlah rasul. Jadi 300 lebih belasan orang. Nah, para nabi dan rasul seluruhnya ini, yang 124.000 itu, menurut yang ditulis oleh Imam Suyuti di sini, beliau mewakili pandangan sebagian Ahlussunnah wal Jamaah, karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut sebagian, bahkan sebagian besar Ahlussunnah wal Jamaah adalah lebih afdal dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk para malaikat. Itu ya, jadi maksud fasairul anbiya afdalu min ghairihim, dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk para malaikat. Alasannya adalah bima khussa bihi kullun minhum. Dan alasan lain kalau kita merujuk pada dalil adalah bahwa di surat Al-An'am, ya silakan Bapak Ibu buka ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tepatnya ayat 124, Al-An'am 124. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Walaupun ini dalil umum, tapi ini terkait juga dengan masalah yang kita bahas ya. Bahwa Allah SWT Maha tahu, bahkan lebih tahu di mana Allah menempatkan posisi kerasulannya. A'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Berarti berdasarkan ayat ini, manusia-manusia yang oleh Allah SWT ditetapkan menjadi rasul atau ditetapkan menjadi nabi, itu adalah manusia-manusia pilihan. Dan yang memilih itu Allah SWT sendiri. Yang memilih Allah SWT itu sendiri. Nah, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan, maka jumhur Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa para nabi lebih afdal daripada para malaikat secara garis besar. Nah, itulah maksud dari pernyataan Imam Suyuti di sini, fasairul anbiya'i afdalu min ghairihim ala tafawuti darajatihim bima khussa bihi kullun minhum. Berarti sudah 4 level yang kita bicarakan. Level 1 Nabi Muhammad SAW, level 2 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, 3, 4, dan 5
Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam. Nah, level 4-nya ini adalah Sairul Anbiya. Sairul Anbiya. Berikutnya Bapak Ibu yang dimaksud salah, qala Imam Suyuti, fal malaikatu ba'dahum. Baru pada level 5-nya, Abdulul Khalqi pada level 5-nya adalah para malaikat. Jadi para malaikat rankingnya ini berdasarkan pemahaman, tidak ada dalil yang sharih kecuali berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim yang ada dalilnya walaupun nggak sharih ya. Level 5-nya adalah para malaikat ini menempati ranking kelima. Fal malaikatu, kemudian para malaikat ba'dahum, posisi rankingnya adalah setelah para nabi, Fahum afdalu min baqil basyari. Para malaikat itu lebih afdal daripada manusia-manusia yang bukan nabi dan rasul. Manusia-manusia yang bukan nabi dan rasul. Nah, terus di dalam nomor 5 ini, di dalam nomor 5 itu ya para malaikat. Siapakah malaikat yang paling afdal? Wa afdaluhum. Dan malaikat yang paling afdal adalah Jibrilu. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam. Kama fi hadithin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rawahu Tabarani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi nomor 5, seluruh malaikat afdal min baqil bashar. Lebih afdal daripada manusia-manusia selain para nabi. Nah, di dalam malaikat ini yang paling afdal adalah malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Setelah itu fa Abu Bakrin. Di bawah level para malaikat, siapakah yang paling afdal? Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Afdalul basyari ba'dal anbiya. Adalah manusia yang paling afdal setelah para nabi. Lalu disusul fa Umaru, lalu Umar Ibnu Khattabi radhiyallahu anhu ba'dahu. Berikutnya adalah Umar bin Khattab setelah Abu Bakar Siddiq. Fa Utsmanu, kemudian Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ba'dahu, setelah Umar Ibnu Khattab, Fa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ba'dahu, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah Utsman Ibnu Affan. Nah, urutannya begitu ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya di masjid-masjid ya, di banyak masjid, terutama di kampung-kampung ya, itu sebagai pertanda bahwa itu adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai pertanda adalah itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di masjid itu ditulis nama-nama termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kemudian juga dalam khutbah yang kedua, yaitu saat membaca sholawat untuk Nabi sebelum berdoa, sebagai pertanda bahwa itu adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam salawat itu, setelah salawat untuk Nabi Muhammad SAW, adalah salawat untuk seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW, untuk sahabat-sahabatnya. Nah, disebut juga salawat untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai pertanda bahwa masjid itu adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil yang dikemukakan oleh Imam Suyuti rahimahullah ya. Di antaranya adalah qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi SAW. Kami dulu berbicara tentang manusia yang paling afdal atau paling khair. Jadi di antara sama manusia itu man khairun nas, siapa manusia yang paling baik.
Pembicaraan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Fanukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami, para sahabat Nabi, menempatkan yang terbaik di antara manusia adalah Abu Bakar Siddiq. Summa Umar, kemudian Umar. Summa Utsman, kemudian Utsman. Nah, dalam riwayat lain ada tambahan Summa Ali, ya. Tapi nggak ada di dalam Sahih Bukhari tambahan itu, ya. Kemungkinan pembicaraan ini terjadi bukan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Jadi Summa Utsman. Nah, ini dibicarakan begitu di zaman Nabi, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Dan dalam ini hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa zadat Tabarani, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani ada tambahan faya'lamu bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tahu apa yang kami bicarakan, wala yunkiruhu, dan Nabi Muhammad SAW tidak mengingkarinya. Jadi ada pembicaraan tentang man khairuna, siapakah yang paling baik di antara kita. Sahabat-sahabat nomor 1 mengunggulkan Abu Bakar, nomor 2 mengunggulkan Umar, nomor 3 mengunggulkan Utsman. Nabi Muhammad SAW tahu dan tidak mengingkarinya. Berarti ini masuk kategori namanya hadis takriri, yang berbicara para sahabat, yang berbuat para sahabat. Nabi Muhammad SAW tahu dan beliau tidak mengingkarinya. Itu namanya takriri. Tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sebagai yang manusia terbaik setelah para nabi itu banyak sekali dalilnya, ya. Di antara dalil yang sangat kuat tentang hal itu, ya, adalah Allah SWT berfirman di surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di ayat ini Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada dua hal atau ada dua bagian dari ayat ini yang menjadi dalil kuat tentang kedudukan, atau kalau boleh disebut tentang ranking Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ini. Yang pertama, semua sejarawan, ahli sejarah, semua ahli sirah sepakat bahwa yang mendampingi Rasulullah SAW saat beliau berada di Gua Sur, yang mendampingi beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Itu sepakat ahli sirah, ahli sejarah, bahwa di dalam Gua Sur waktu itu hanya berdua, yaitu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah, saat Al-Quranul Karim menceritakan peristiwa itu, Al-Quranul Karim membahasakannya pertama adalah dengan menyatakan idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idh huma fil ghari. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang nomor 2 atau orang kedua dari 2 orang. Saniya isnaini. Ya Allah SWT maha kuasa, ya. Maha kuasa untuk menceritakan peristiwa itu dengan bahasa lain. Jadi Allah SWT boleh saja gitu ya berbahasa menceritakan peristiwa antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq di gua itu dengan bahasa pilihan bahasa lain itu. Ya Allah maha mampu, maha kuasa, maha bisa. Tetapi Allah SWT mengabadikan peristiwa itu dengan bahasa Saniya Isnaini. Orang nomor 2 atau orang kedua dari 2 orang. Di mana yang pertama adalah, yang nomor 1 adalah Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini seakan-akan, mohon digarisbawahi ya Bapak Ibu, seakan-akan di dalam umat Islam itu ya 2 orang itu saja, seakan-akan. Yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan. Jadi Bapak Ibu kalau mau cerita juga bahasanya jangan bahasa kepastian juga. Sifatnya istihadi begitu ya bahasa kita, sopan santun kita begitu. Jadi seakan-akan di umat Islam itu cuma 2 orang. Satu Rasulullah SAW, satu lagi adalah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karenanya bahasa Al-Qur'annya adalah Saniya Isnaini. Saniya Isnaini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di sini ada kalimat id yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang sahabatnya. Kepada seorang sahabatnya. Ini lagi-lagi juga seakan-akan Nabi Muhammad SAW hanya mempunyai satu sahabat. Seakan-akan. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan. Nah, kalimat seakan-akan tadi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, juga ketemu momentumnya lagi, ketemu momentum yang menguatkan dan menguatkan ya. Ketemu momentum yang menguatkannya pada saat Rasulullah SAW wafat. Sebelum wafat dulu ya. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW sempat meminta kepada orang-orang yang bersama beliau pada waktu itu untuk diambilkan pulpen dan kertas. Berarti beliau ingin menyampaikan wasiat dan agar wasiat itu ditulis. Maka beliau meminta pulpen dan kertas. Beliau ingin mendiktekan dan agar wasiat itu ditulis. Tapi kemudian keinginan Rasulullah SAW itu dibatalkan atau diurungkan. Nah, beliau sendiri membuat alasan, ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Ya'ba itu artinya Allah tidak mau. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin tidak mau rencana Rasulullah untuk berwasiat itu tidak jadi, diurungkan, dibatalkan dengan alasan karena fakta yang akan terjadi nanti, Allah tidak mau kecuali yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga kaum muslimin. Kaum muslimin juga tidak mau kecuali yang menjadi pemimpin pasca Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pasca Rasulullah SAW oleh kaum muslimin itu posisi itu lebih kuat daripada seandainya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah karena faktor surat wasiat. Kenapa? Karena seandainya terjadi ada surat wasiat dan isinya adalah penunjukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah, itu kaum muslimin tidak ada hak pilih di situ. Tidak ada hak pilih kecuali tinggal taat kepada wasiat Rasulullah SAW. Ya pasti mereka akan taat. Tetapi karena tidak ada hak pilih, maka kedudukan Abu Bakar Siddiq itu sangat mengandalkan kepada wasiat Rasulullah SAW. Tetapi karena terpilihnya Abu Bakar Siddiq bukan oleh surat wasiat, tetapi atas pilihan kaum muslimin, maka posisi politik Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu sangat kuat. Karena tidak mengandalkan wasiat dari Rasulullah, tapi mengandalkan kepribadian beliau radhiyallahu anhu, Oke, itu belum menjadi khalifah, itu baru cerita rencana wasiat dan tidak jadi, ya, tidak jadi. Nah, pasca Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu berbeda pandangan atau berbeda pendapat tentang wafatnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW itu wafat dalam arti meninggal dunia atau tidak wafat? Ya kan? Itu kaum muslimin berbeda pendapat. Umar bin Khattab sempat marah-marah sambil berpendapat. Rasulullah SAW tidak meninggal dunia. Tapi hanya rohnya pergi sebentar, nanti akan datang lagi. Dan beliau akan hidup lagi. Itu pandangan Umar bin Khattab. Dan para sahabat Nabi yang lain, ya, walaupun tidak menyatakan pendapatnya, tetapi dalam hati mereka tidak rela dengan fakta dan kenyataan bahwa Rasulullah wafat. Nah, satu-satunya sahabat Nabi
satu-satunya sahabat Nabi yang clear ya, bahwa Rasulullah SAW wafat hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Peristiwa bahwa satu-satunya sahabat Nabi yang clear bahwa Rasulullah wafat itu adalah Abu Bakar, itu memperkuat apa yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 40 tadi, bahwa beliau memang Saniya Isnaini, seakan-akan di umat ini hanya ada dua orang, satu Rasulullah, satu lagi Abu Bakar, seakan-akan, ya kan? Dan seakan-akan juga sahabat Nabi itu hanya satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan menguatkan itu. Dan juga peristiwa-peristiwa setelah itu, ya, setelah itu menggambarkan bahwa memang Abu Bakar Siddiq itu adalah Saniyasnaini dan juga sahibun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, setelah Abu Bakar Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah, lalu setelah beliau menjadi khalifah, pekerjaan kekhilafan selanjutnya adalah mensikapi. Ada mensikapi yang mengaku Nabi, ada mensikapi yang murtad, keluar dari Islam dengan alasan Nabi Muhammad sudah wafat. Ada mensikapi tentang yang tidak mau membayar zakat meskipun masih mau sholat. Nah, mensikapi mereka-mereka ini itu juga sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sendirian. Beliau seorang dirilah yang bersikap mereka semuanya harus diperangi. Mereka semuanya harus diperangi, itu beliau seorang diri. Yang kita bisa membayangkan seandainya waktu itu ya, tidak ada Abu Bakar Siddiq yang bersikap seperti itu, maka cerita tentang Islam, cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, cerita tentang zakat akan berakhir di hari itu juga. Nah, karena Abu Bakar Siddiq lah satu-satunya manusia pada waktu itu yang bersikap memerangi mereka yang mengaku Nabi, bersikap memerangi mereka yang murtad, bersikap memerangi mereka yang tidak membayar zakat, maka seperti yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, tidak mungkin terjadi Islam itu berkurang sementara Abu Bakar Siddiq masih hidup.